OK，大家晚上好，selamat malam semuanya。我们今天呢要学新的课，就是我的一天，我的一天，我的一天 itu keseharianku, keseharian saya。我的一天 kita hari ini akan 说一说。Nah, hari ini kita akan banyak koinya. Karena ini sudah pertemuan ke-15, sudah pertemuan ke-15, jadi kita akan banyak tehwa. Hari ini kita akan banyak ngobrolnya nanti di akhir-akhir. Oke, Wote Itien sama nanti ada membuat karangan tentang Wote Itien. Jadi saya minta nanti kalau ada kosakata yang menurut kalian nanti bisa kalian gunakan ketika membuat karangan Wote Itien bisa dicatat. Jadi nanti ada sanksinya tersendiri. Nah, hari ini kita nggak akan fusi. Kalau biasanya kayak kemarin itu kita fusi untuk Xiaokaer untuk tes kedua, tapi yang untuk besok kita hari ini nggak akan fusi karena materinya sedikit dari kemarin-kemarin itu maksudnya nggak yang banyak banget. Jadi nggak akan susah kok buat kalian. Terus mulai besok, mulai tes ketiga, besok sudah tidak ada lagi yang kinglinya yang seperti apa namanya, yang kayak itu tuh kalau semisal kita tulis pinyin, tulis sengpiao kayak gitu. Nah, mulai besok itu sudah tidak ada. Jadi nggak ada yang tulis sengpiao, terus masih tulis pinyin itu nggak ada. Besok ada adanya tingli dari saya itu ada besok gitu. Nanti sebelum besok mulai saya akan jelaskan gimana tes tiganya besok, tes ketiganya besok. Oke, kita langsung mulai saja seperti biasa sebelum kita masuk materi ke Wote Itin, kita fusi terlebih dahulu. Nimen Haici termasuk tuh masih ingat nggak ini bacanya gimana? Hanzinya bacanya gimana? 你喜欢什么颜色? Ni sihuan shenme yense. Artinya apa? Ni sihuan shenme yense. Kamu suka warna apa? Kamu suka warna apa? Apa kesukaan warnamu? Kayak gitu juga boleh. Kamu suka warna apa gitu ya. Oke, di sini kita fusi seperti yang kemarin. Ada beberapa warna. Sini pakai mikrofon di kita baca bareng-bareng dahulu ya. Silakan dipakai mikrofon. Itu 什么颜色的呀？什么颜色？白色，白色是的。然后呢，等一下，OK，这个呢，这是什么颜色？黑色，黑色是的。然后这个呢，什么颜色？红色，红色。这个呢，什么颜色？黄色是的。这个呢？绿色，是的。然后这个呢？橘色，紫色 ZI dibacanya紫色. Coba dilakukan. 紫色. Oke, jadi ZI itu dibacanya bukan ji tapi 紫色这样的。这个呢，什么颜色？什么颜色？粉色 atau 粉红色 boleh. Jadi ada dua ya. Boleh 粉红色, boleh juga 粉色 kayak gitu. Oke, lanjutnya sampingnya. 这是什么颜色的呀？什么颜色的呀？橙色，是的，橙色呀。然后呢，这个呢，什么颜色？什么颜色？棕色，棕色，红色。这个呢？什么颜色？蓝色，这个呢？最后什么颜色？灰色。Kalau yang ini 是什么颜色？黑色。Iya, jadi jangan kutukar antara 黑色 sama 灰色. Kalau 灰色 itu abu-abu, kalau 黑色 itu hitam, gitu ya. Oke, sekarang saya akan tanya satu-satu. Kalau bisa jangan itu ya, jangan lihat-lihatkan dulu ya. Coba saya akan tanya satu-satu. Masih ingat atau tidak?
define， saya mau define dulu dari belakang。define， 这是什么颜色？分色。这个呢？橙色。橙色，这个呢？红色。这个呢？黑色。黑色，这个？白色。呀，白色，这个呢？棕色。棕色，这个？黄色。黄色，这个呢？灰色。灰色，这个呢？蓝色。蓝色，这个？lupa老师。绿色，hijau，绿色，绿色。ya。绿色。绿色。yang terakhir。绿色。这是什么颜色？紫色。紫色。Oke, CC define. Sorry ya, internet saya agak bermasalah. Oke. 紫色。可以听我的声音吗？ Bisa dengarkan sekarang? Lancar nggak suara saya yang sekarang? Bisa ya? 可以 ya? lancar 老师。Oke. 可以老师。Oke, CC define. Lanjutnya saya kecil. Lanjutnya saya mau Melisa. Melisa, 这是什么颜色? Nanti kalau memang benar-benar nggak tahu bilang aja nggak apa-apa kok. 这是什么颜色? 什么颜色? 红色。这个呢? Coklat. 红色。 Coklat apa? Coklat. 棕色。棕色, iya. Biru? 蓝色。蓝色 orange. 橙色。橙色冰。叮叮叮。粉红色。粉红色 ya. Abu-abu. 粉红色。 ya. Abu-abu. 灰色。灰色 ungu. 紫色。 hijau. 绿色。绿色 ya. Kuning. 黄色。黄色 hitam. 黑色。 putih. 白色。 Oke, 很棒，谢谢 Melissa。然后，谢谢老师。OK，Freddy，这是什么颜色 ？Freddy？ 黑色。黑色，这个呢？什么颜色？粉红色。粉红色，这个呢？灰色。灰色，这个呢？紫色。紫色，这个呢？绿色。绿色，这个呢？棕色。棕色，这个呢？蓝色。蓝色，这个呢？橙色。Yang terakhir，这个。黄色。Oke，谢谢 Freddy，Freddy 很棒。然后 Rini，Hello Rini， yuk Rini，这是什么颜色？ abu-abu。 abu-abu。 Apa? 灰色。 灰色 iya。 灰 Terus 色。 kalau hitam？ 黑色。 黑色，是的。然后kalau putih？ 白色。 白色，是的。冰？ 粉色。粉色 ya atau 粉红色 gitu ya. 粉红色。 Iya, hijau? 绿色。 Oke, 绿色 coklat. 色。 coklat. 紫色。 coklat. 紫色 kan ungu. Kalau coklat apa? 棕色 iya. Oke, yang terakhir kuning.
atau kuning. 黄色，黄色。OK，很棒，谢谢Rini。谢谢老师。 Oke, Jess selesai. Oke, Jess hati-hati ya Jess ya. Nanti kalau sudah sampai bilangin aja. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kita fusi lagi membaca kewen. Kita akan fusi lagi kewen yang kemarin kita baca. Kalau kemarin kita kan belum sampai yang mana saya menghilangkan semua pinyinya ya. Maksudnya kita masih pakai pinyin terus. Nah, hari ini nanti kita baca pinyinya yang masih ada pinyinya terus nanti saya hilangkan. Ini kawan yang masih kemarin, oke? Oke, kita mulai dari Mali. Nah, Nimen Xian kan pertama-tama dengan saya dulu ya, terus nanti saya coba hilangkan pinyinya. Oke, pakai mikrofon Mali. 我看看羽绒服。我看看羽绒服。你看看这件怎么样？你看看这件怎么样？又好又便宜。又好又便宜。 Oke, coba kita hilangkan nih ya ininya. Yuk, sekarang kalian coba baca sendiri tanpa lause. Yang pertama bacanya gimana? 你看羽绒服。 Iya, 羽绒服。Masih ingat 羽绒服是什么意思? Artinya apa 羽绒服? Masih ingat nggak? Baju tebal. Iya, baju tebal boleh. Jaket musim dingin juga boleh. Terus 售货员nya说什么？售货员nya说什么？你看看这件怎么样？又好又便宜。你看看这件怎么样? Artinya apa? Masih ingat nggak? 你看看这件怎么样? 什么意思? Kamu lihat yang ini bagaimana? 又好又便宜。 Tidak hanya bagus tapi juga apa? Murah gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini pelan-pelan dulu aja ya. Yang Mali kan celoshe tuh. 这件有点长。这件有点长。有短一点的吗？有短一点的吗？ Oke, terus Sohoynya 说你要深颜色的还是要浅颜色的？你要深颜色的还是要浅颜色的？Oke, terus Malinya 说浅颜色的。浅颜色的。我试试可以吗？我试试可以吗？然后当然可以。当然可以。这件太肥了。这件太肥了。有没有瘦一点的？有没有瘦一点的？你再试试这一件。你再试试这一件。这件不大不小。这件不大不小。正合适。正合适。OK， 颜色也好看。颜色也很好看。 Oke, 也很好看。Oke, Sensei sebelum saya hilangkan pinyinya, silakan kalian membaca dulu ya. Baca dulu yuk. Sendirian tanpa saya. Dari Mali. Mali 说什么呢？这件有一点长。有短一点的吗？ OK， 然后说火焰说什么？你要深颜色的
还是要浅颜色的。然后玛丽说什么？玛丽，浅颜色的。我试试可以吗？我试试可以吗？这个呢？他说什么？当然可以。OK， 然后玛丽呢？这件太肥了。有没有瘦一点的？OK， 然后售货员，你再试试这一件。然后玛丽，这件不大不小，衬合色，颜色也很好看。OK， kita coba hilangkan semuanya ya. Oke, yang ini saya mau yang malinya define, lalu Sohoy-nya Freddy. Coba yuk, malinya define, Sohoy-nya Freddy. Nanti kalau memang tidak apa namanya tidak tahu, bilang aja nggak apa-apa. Yuk coba yuk, Mali yuk Freddy sama define yuk. Silakan. 这间有一点长，有短一点的吗？你要深颜色的，还是要浅颜色的？浅颜色的，我试试可以吗？当然可以。这件太肥了，有没有缩一点的？你再试试这一件。OK， 这件不大不小，橙褐色，颜色会很好看。也很好看。Oke, Hanbang Divine dan Freddy. Sese. Lanjutnya Melisa, Pokeci dan Rini yo. Melisa yang Mali, Sohoy-nya itu Rini. Yuk, coba ya. 之前有点儿长 panjang 之前有一点儿长，有短一点的吗？然后售货员说什么？你要深颜色的还是要有浅颜色的 ？OK， 然后 Melisa 浅颜色的。我试试可以吗？ OK， 当然可以。之前太肥了。OK， 有没有瘦？有没有瘦一点的 ？OK， 你再试试这一件。OK， 然后之前不大不小，橙褐色，颜色也很好看。Oke, Hanbang, CC Melisa dan Rini. Terima kasih. Oke, Hanbang. Buat latihan ya. Oke, kita fusi lagi untuk yang tuh kawan yang kedua ya. Kawan yang kedua ini lebih pendek kawannya. Oh, bentar. Oke, Sian kental tuh kita bareng-bareng ya. Bacanya yang pertama. 这种羽绒服怎么卖？这种羽绒服怎么卖？
Masih ingat nggak artinya apa kemarin? 这种羽绒服怎么卖? Artinya apa? 什么意思? Gimana jual? Ini Iya. gimana jualnya? Iya, ini gimana jualnya atau harganya berapa gitu ya, jaket musim dinginnya ini. 然后一件400块。一件400块。 Harganya berapa berarti itu? Maksudnya apa artinya? Satunya 400. Iya, satunya 400 yuan ya. 然后太贵了。太贵了。便宜一点儿吧。便宜一点吧。200怎么样？200怎么样？什么意思？artinya apa? 太贵了，便宜一点儿吧。200怎么样？ Terlalu mahal. Murah sedikit. Murah sedikit lah gitu. 200怎么样？ 200 gimana? Ya, 200太少了。200太少了。不卖。不卖。可以搭八折。可以搭八折。你给320吧。你给320吧。 Artinya apa? 200 terlalu sedikit. Terlalu murah ya. Umai. Tidak dapat jual. 可以搭八折。Didiskon berapa? 8. Iya, 8. 你给320吧。 Kamu kasih 302. 302. 300行不行？ 300行不行？给你吧。 给你吧。 Oke, 给你吧。Oke, yang ini saya anggap sudah bisa. Kita lanjut langsung ke latihan soalnya. Ini latihan soal yang untuk fusi yang kemarin ya. Jadi kita masih dalam temanya yang yang coba-coba. Perintahnya kalian mengisi jawaban yang untuk yang masih rumpang, kalimat rumpang yang masih kosong-kosong ini. Jawabannya pilihannya ada di dalam kotak, pilihannya ada di sini. Yang pertama, ceket sama tuh, masih ingat ini Hanse apa? Bacanya gimana? Tangran. Artinya apa? Tangran. Tentu saja. Tentu saja. Terus sampingnya tangran apa ini? Jian. 什么意思? Kata satuan baju. Iya, kata satuan untuk baju. Sampingnya lagi apa? Cong. Artinya apa? Kemarin ada di kosakatanya. Cong, 什么意思? Cong itu jenis ya. Cong, jenis atau tipe cong. Terus selanjutnya ceke itu pang, artinya gendut, pang. Saya kasih pang. Bentar. Saya tuliskan itunya dulu ya. White. Oke. Pang, bacanya pang. Gendut atau besar juga boleh. Pang. Terus sampingnya. Cuma tuh bacanya apa? Tadi udah dibaca nih yang awal-awal. Cuma tuh tua, warna tua. Tua apa tua artinya? Kalau di dalam warna. Gelap apa? Hitam. Gelap. Shen. Kemarin. Iya, shen itu gelap atau tua ya, warna tua atau gelap. Shen. Nah, sampingnya apa sampingnya? Kemarin kita juga sudah mempelajari Yufa yang itu, tata grammarnya yang itu apa? Yo. Artinya apa, masih ingat nggak? Tidak hanya, tetapi juga. Tidak hanya, tetapi juga. Yang terakhir, ceket sama tuh, bacanya apa ini? Murah. Iya, murah. Oke ya, untuk yang di dalam kurung kita sudah. Nah, lanjutnya yang nomor 1 ini saya akan bacakan terlebih dulu. Kalian bisa sambil tulis jawabannya ya. Bisa sambil tulis jawabannya. Sambil saya jelaskan. Yang pertama, yang A.
saya coba-coba. Itu masih ingat artinya apa? Artinya apa? Ini, iya. Ini titik-titik yurongfu, baju musim dingin. Kei ma, boleh nggak? Oke, coba jawabannya apa gitu ya. Terus yang B, titik-titik kei, boleh. Kira-kira titik-titiknya diisi apa? Terus di R, ini yurongfu tuo qian izin, ada yang tahu artinya tuo qian izin. Kita udah berlatih tuh yang dulu pas buah-buahan. Tuo qian artinya apa? Berapa harganya? Berapa duit atau berapa harganya gitu. Satu potongnya berapa harganya gitu ya. Terus nomor 3, wotai. Ada yang masih ingat tai artinya apa? Wotai. Tai terlalu, ya. Terlalu. Le itu sudah. Kalau le-nya. Di sini le-nya kalian nggak perlu mikirin le-nya, cukup aja kira-kira terlalu apa gitu ya. Zhejian yifu you tian shou. Tadi apa artinya shou? Kekecilan. Kecil atau langsing gitu ya. Kecil ya. Butai hese. Artinya apa tadi? Tidak terlalu Tidak apa? terlalu cocok. Tidak terlalu cocok. Iya, tidak terlalu cocok, benar. Terus nomor 4, 有没有演示建议点儿的？有没有演示建议点儿的？什么意思？Artinya apa? Ada nggak yang warna muda? Iya, ada nggak warna yang agak muda gitu, mudaan dikit gitu warnanya. Zhejian yanshi you tiar, warna ini sedikit titik-titik apa isinya. Terus nomor 5, titik-titik i tiar yang sedikit atau agak atau dikit-dikit lebih ke dikit artinya dikit i tiar yang gimana? Kira-kira apa? Karena ini saya nggak bisa ngertiin gara-gara ini belum dijawab ya. Nanti kalau udah jawab baru bisa artiin full. 第6, 这间毛衣titik-titik 天衣 titik-titik 好 毛衣 是什么意思? 毛衣 ada yang tahu nggak artinya 毛衣? Pas awal-awal itu saya pernah itu kayaknya. Apa belum ya? 毛衣 itu apa ya? Namanya sweater. Mau itu sweater. Itu sweater. Iya, sweater itu mau karena mau itu sebenarnya lebih ke berbulu gitu loh. Itu baju sweater mau. Oke, sekarang saya kasih waktu sekitar 6 menit. Jadi satu soalnya dikerjakan semenit ya, cukup lama. 6 menit untuk kalian menjawab pertanyaan, coba dicatat. Kalau enggak sambil dibaca ya, cara bacanya apa. Nanti saya minta satu-satu untuk baca. Biar sekalian latihan baca Hanzi. Oke, ntar kalau ada yang Hanzi nggak tahu atau lupa tadi saya jelasnya apa, bisa tanyakan ke saya. 6分钟 dari sekarang, silahkan 6 menit. Ini ada tanya-tanya ke saya. Ini bacanya apa? Ini bacanya cung ya. Setelahnya jian ini cung, yang berarti jenis atau tipe. Cung itu jenis atau tipe.
Oke, Cho halo mah sudah selesai kah? Belum? Oke. Ini belum. Kita tunggu dulu ya. Santai-santai, nggak apa-apa, nggak usah keburu-buru. Oke, kita coba ya. Halo ya. Oke, yang nomor 1, saya lah itu. Nomor 1 siapa yang mau coba baca dan sekalian dijawab yuk. Saya, saya. Define 老师， Yuk, define. Ya, silahkan define. 我这是，我试试这件羽绒服可以吗？然后yang B? 当然可以。 Iya, jadi jawabannya nomor 1 yang Jian, ya. Yang Jian, Ya. jawabannya tadi yang Jian, ya benar. Terus habis itu, 当然可以. Oke, 很棒，谢谢define. Lanjutnya, 第2, Seo, Laitu. Nomor 2, coba siapa yang mau coba? Baca, sekalian jawab yuk. Seo. Oke, Elisa 老师， Oke, hampir aja saya tunjuk. Silakan udah mengajukan diri TR. 这什么？这种羽绒服多少钱一件？ Iya, 很棒。这种羽绒服多少钱一件？什么意思啊? Artinya apa? Berarti jadinya? Jaket winter yang tipe ini harganya berapa satunya? Oke, 很棒。谢谢 Melisa, jawabannya Chung ya. Oke, Tisan, saya lah itu Tisan. Tisan saya pilih aja deh ya. Ini kayaknya pada malu-malu nih. Freddy yuk, coba Freddy. Tisan Freddy. 我太胖了，这件 baju 衣服有点儿瘦，不太合适。Ya, jadi jawabannya tadi apa? Pang ya, Freddy. Oke, Bang CC Freddy. Jawabannya yang pang, nomor 4. 然后第4, Rini. Yo Rini, silahkan dibaca yuk. Panjang amat loh. Iya ke pasar nih. 有没有？有没有颜色尖一点儿的点儿？这件
颜色有点深。深, oke, 很棒. 深 tadi berarti 深 itu apa artinya? Gelap. Kalau yang ini, kalau 浅 artinya apa berarti? 有没有颜是浅一点儿的？浅是什么意思？ lawan katanya 深。 Oh, terang. Terang gitu ya. Oke, 很棒 hari ini jawabannya benar. 深, 谢谢. Ya, jadi kecil. Jadi 浅 itu terang, kalau 深 itu gelap gitu ya. Oke, Tiwu. Teng Isha, Jess. Oh, Jess masih belum sampai, Jess. Belum siap ya, Jess ya. Kita lanjut deh. Nomor 5. Saya mau define lagi. Coba nomor 5 define. Tiwu, cuma tuh. 便宜一点怎么样？什么？便宜一点怎么样？ Ya, 便宜一点怎么样? Berarti murahan dikit. Kalau agak murah dikit gimana? Kayak kasih murah dong gitu ya, define. Oke, jawabannya 便宜, CC. Jadi yang nomor 6, ya. Jadi yang nomor 6 jelas jawabannya 有便宜有好. Oke, tidak hanya murah tetapi juga bagus atau cantik juga boleh. Tidak hanya murah tetapi juga cantik, bagus, indah. Karena 便宜 itu kata sifat, 好 itu kata sifat juga. Oke. Kemarin saya sudah mengirimkan kata sifat ya. Jadi kalian kalau mau belajar tentang kata sifat, saya sudah kirimkan kata sifat di Google Classroom. Di situ kata sifatnya sudah ada kayak contohnya. Jadi kalian bisa buat kalau besok-besok mau ikut HSK atau gimana itu kata sifatnya bisa buat bekal. Lumayan penting kata sifat soalnya dalam bahasa Mandarin. Oke. Ini sengsa atau kosakata kita hari ini. Karena kita hari ini temanya tadi, masih ingat tema kita tadi apa untuk hari ini? 我的什么? Iya, 我的一天 keseharianku ya. Oke, yang pertama ini ada Mei. Mei yang berarti setiap. Mei, setiap artinya Mei. Terus selanjutnya ada Qichuang. Qichuang itu bangun tidur. Kan adanya 32 ya. Kita bacanya Qichuang. Nah, Qichuang bangun tidur. Terus ada Xi Tao. Xi Tao artinya mandi. Xi Tao. Ada Chao Fan. Chao Fan itu makan pagi. Taufan memang artinya makan pagi ya, tetapi kalau kita mau pakai kalimatnya kayak saya jam 7 pagi makan pagi atau saya jam 7 pagi sarapan. Kita harus pakai kata kerja. Kata kerjanya itu 吃makan, 吃makan. 我早上7点吃早饭. Harus tetap ada kata kerjanya, harus tetap ada 吃nya yang berarti makan. 吃早饭 itu makan pagi. Terus di sini ada 午饭 yang berarti makan siang. Ini pun sama, harus dikasih 吃 yang berarti makan. Lalu ada 晚饭 yang berarti makan malam, juga harus ada 吃 yang berarti makan. Nah, terus di sini ada 以后. 以后 itu artinya setelah. 以后 setelah. Nanti kita ada itu. Nanti kita ada kayak grammarnya sendiri untuk 以后 sama Mei itu juga ada. Lalu ada 的时候itu artinya ketika atau saat. 的时候 ketika atau saat. Ini nanti juga ada grammarnya tersendiri ya, ketika atau saat. Lalu ada 上课 yang berarti mulai pelajaran. Terus ada 下课 yang berarti selesai pelajaran. Ayo 上班 berangkat kerja, terus pulangnya tuh 下班. Jadi persamaannya memulai itu kita pakai 上, selesai kita pakai 下. 上课下课上班下班这样的. Oke, yuk coba kita baca bareng-bareng yuk. Kan kalau tuh sambil bareng-bareng saya baca biar songtiawanya sama. Di Mei 起床洗澡早饭午饭晚饭以后的时候上课下课
下课，上班，上班，下班。下班。Oke, sekarang yang silakan kalian baca sendiri terlebih dahulu. Yuk, dibaca dari Mei. Silakan. 1、2、3。美，然后 bangun tidur. 起起床，床， Mandi. 洗洗澡，澡， Makan pagi. 炒炒饭，饭， 早饭. Makan siang. 午午饭，饭， Oke, makan malam. 晚晚饭， Setelah. 以后，以后， Ketika atau saat. 的时时候， 候， Mulai pelajaran. 上上课，课， Selesai pelajaran. 下下课，课， Berangkat kerja. 上上班， Pulang kerja. 下班， 班， Oke, siapan. Kita lanjut ya. Untuk sengse yang terakhir nih, sengsenya. Oke. Oh, tuh Oke, di sini ada chao chang yang berarti tempat bermain. Chao chang itu tempat bermain. Tempat bermain di sini itu tempat bermain yang ada di lingkungan sekolah ya, kayak lapangan basket, apapun itu yang biasa buat main, itu kita bisa sebut chao chang, tempat bermain. Terus ada tuan lian shenti. Tuan lian shenti itu artinya latihan atau olahraga, exercise. Atau nge-gym itu kita bisa sebut tuan lian shenti, Terus ada tidur yang berarti shui jiao, tidur, shui jiao. Lalu ada ngobrol itu liao qiar, itu ngobrol, liao qiar. Terus ada mencuci, si itu mencuci. Lalu ada masak, zuo fan itu memasak, zuo fan memasak. Nah, ini ngobrol itu liao qiar. Walaupun ini ada n-nya, kita n-nya nggak kebaca ya. Jadinya liao qiar r yang kebaca r. Jadi n-nya nggak kebaca. Gitu ya. Oke, yuk coba kan kalau shetu coba sama saya. Cao chang. 操操场，场，锻炼身体。锻炼练身身体，体，睡觉。睡睡觉，觉，聊天儿。聊聊天天，儿，洗，做饭。做做饭，饭， Oke, di sini si itu juga bisa kita mencucinya bukan hanya mencuci baju aja ya, bisa mencuci sepatu apa aja yang bisa dicuci. Nah, itu nanti sesuai dengan bahasa Indonesia. Contohnya kalau mencuci baju berarti Mandarinnya apa? Mencuci 洗衣服， iya, si ifu. Kalau mencuci sepatu masih ingat sepatu apa? Mencuci sepatu berarti Mandarinnya apa? 鞋子， Si jeze. Iya, benar. Jadi sesuai dengan bahasa Indonesia, tidak dibolak-balik untuk mencuci ya. Oke, sekarang coba kalian baca sendiri sesuai dengan sengtiaunya. 1、2、3, tempat bermain. 操场， Benar. Latihan atau olahraga. 锻炼锻锻炼炼身身体，体， Tidur. 睡睡觉，觉， 觉， Oke, ngobrol. 聊天聊儿，天儿， Liao tiar gitu. Coba diulangi. Liao tiar. 聊天儿， 天， Mencuci. 洗， Iya. Masak. 做饭，做饭， Oke, Ceyang ya. Oke, kita lanjut ke Yufa. Kita mulai ke grammarnya ya. Ini penggunaan Mei. Mei itu setiap. Nah, Mei ini tuh sesuai dengan bahasa Indonesianya. Kalau kita mau membuat Mei, yang berarti setiap. Jadi contohnya nih, di sini yang merah-merah ini. Ada setiap minggu. Mei ke Xingqi setiap minggu. Atau nggak pakai ke nggak apa-apa. Nggak pakai satuan ke nggak apa-apa. Langsung Mei Xingqi itu juga sama aja. Artinya setiap minggu. Terus ada Mei keren setiap orang.
每天 setiap hari, 每年 setiap bulan, setiap tahun. Kalau setiap bulan Mandarinnya apa? Setiap bulan. Kita udah belajar tuh. 每月 Iya, 每月 kayak gitu ya. Terus kalau setiap pagi hari Mandarinnya apa? 每早上 每个早上 atau 每早上 juga boleh. Jadi Mei ini kita gunainnya sesuai dengan bahasa Indonesianya aja. Mei yang berarti setiap. Mei itu setiap. Oke. Coba kita kalian baca tanpa lose ya. Di sini sudah ada Chengtia, udah ada pinyinya. Nomor 1 bacanya gimana? 每个星期我做运动 Iya, 每个星期我做运动. Kita udah pernah belajar. Yuntung itu olahraga ya. Setiap minggu saya berolahraga. 每个星期我做运动. 然后第二怎么读? Bacanya gimana, Tiar? 每个人有梦想 Ya, 每个人有梦想. 梦想 itu mimpi atau sebenarnya impian gitu ya. 梦想 itu mimpi atau impian. Yo itu ada, kita udah pernah ada atau mempunyai. 每个人有梦想. 然后第三，这个怎么读？每天我去学校。每天我去学校. Setiap hari saya pergi ke sekolah kayak gitu. Kalau setiap hari saya pergi kerja apa Mandarinnya? 每天我去上班. Iya, 每天我去上班 gitu ya. 然后第四，这个怎么读？bacanya gimana 第四？每年我去我叔叔的家 Setiap tahun saya pergi ke rumah paman saya. 每年我去我叔叔的家. Oke. 现在呢，你们先做3个句子. Silahkan buat 3 kalimat menggunakan 每. 3 kalimat menggunakan 每. Ditulis aja, nanti saya akan tanya satu-satu. Jadi kalian ucapkan aja. Karena hari ini tema kita 说一说, bukan 写一写. Lebih banyak ngomongnya. Jadi silakan ditulis buat 3 kalimat menggunakan 每. Kalimat apapun bebas. Kalau bisa biar memudahkan kalian pakainya kata kosakatanya yang udah kita pelajarin aja ya. Oke. Oke, Niman 3 分钟, kira-kira 3 menit ya dari sekarang. Silakan. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan ke saya. Kalian boleh ambil dari sini juga. Bisa setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, atau setiap apapun boleh ambil sini. Tapi kalimatnya dibuat berbeda ya. Lause, saya mau tanya dong. Kalau misalnya mau pakai Tuan Lian Senti itu harus pakai Qi lagi enggak? Qi, Tuan Lian. Boleh. Kalau itu kamu boleh pakai Qi, boleh juga enggak. Karena Tuan Lian Senti itu termasuk dengan verb atau kata kerja. Udah kata kerja itu. Jadi bisa pakai, bisa juga enggak. Gitu ya. Sisi Lause. Oke, buka Qi. Oh ya, ini kalian bisa juga kayak setiap hari apa, kayak gitu juga boleh. Jadi pakainya yang penting ada Mei-nya di kalimatnya.
Oke ya, coba ya, coba. Yuk, nomor 1 saya mau Rini dulu yuk. Rini, kalimatnya Rini nomor 1 apa? 没经济了，我去新青色。美心肌热，我去，骑新车。哦，新车。Oke, 很棒. Nah, itu benar. 我去骑自行车 gitu kan ya. Bersepeda kan ya? Ya. Oke, 很棒, udah benar. Nah, lalu kalimat keduanya. 明天我去市场。每天我去市场。sorry. Iya, 每天我去市场。Iya, 市场. Setiap hari saya pergi ke市场 mana, ayo? Pasar. Iya. Terus selanjutnya yang ketiga? Semua. 每个不知道了。还没做吗？belum selesai? Oke. Ya. Oke, 还没有做, bener, jawabnya pinter, jawabnya bener itu, 还没有做, gitu. Oke, saya ini nggak apa-apa, sambil dibikin ya. Oke, lanjutnya saya mau dengar Freddy. Yuk Freddy, coba buat 3. 每天早上我去工作。每个早上 atau 每天早上？每天早上。Oh, Oke, lanjut yang kedua. 每年我的妈妈去工作。每年 Oh, 每年ya. Oke,我的妈妈去中国. Oke, 很棒啊. Yang ketiga. 每星期一。Setiap Senin. 我坐汽车。坐汽车. Oke, 很棒, Freddy. Udah benar semuanya. Lanjutnya, Melisa. Baunya Freddy, Melisa. Yuk, Melisa coba. 每个早上我做饭。每个早上我做饭, 真的吗? Emang iya. Lanjutnya yuk yang kedua. 每天我吃饭。每天我做饭, 当然啦. Lanjutnya yang ketiga benar-benar. 每个星期奶奶去我的家。Oke, 每个星期奶奶去我的家. 很棒, Melisa. 谢谢. Lanjutnya, 谢谢老师. Ya, define. 我每星期六锻炼身体。Oke, setiap hari Sabtu ya. 第二个，他每天睡觉11点。Kalau itu waktunya dulu berarti 他每天11点睡觉 gitu. Kita masih ingat kan kita keterangan waktu harus di depan ya. Jadi kasih waktu dulu gitu ya, define. Ya, yang ketiga. 每个学校有操场。每个学校有操场, 很棒. Saya define, cuman yang tadi ya, jadi keterangan waktu itu harus dikasih di depan ya, sesuai yang kita pernah pelajari kemarin-kemarin itu, oke? Oke, 都做好了，我们继续. Ini untuk grammar atau tata bahasa untuk iho. Iho itu artinya setelah. Iho, setelah. Nah, gimana caranya kalau iho kalian nggak perlu fokus ke rumusnya di sini ya, nggak perlu fokus ke rumusnya di sini. Kenapa? Iho itu yang penting ini. Kalian bikin bahasa Indonesia seperti setelah makan saya tidur. 我吃饭以后我睡觉. Jadi kebalikannya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya kan setelah makan, setelahnya di depan. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin makannya dulu baru setelah. Jadi diartinya kebalik. Setelah makan saya tidur. 我吃饭以后我睡觉了.
Jadi, 我这饭以后我睡觉了. Setelah makan, saya tidur. 我这饭以后我睡觉了, gitu ya. Jadi, 以后nya itu kebalikannya dari bahasa Indonesianya. Contohnya yang pertama, 下午3点以后我回家了. Setelah pukul 3 sore, saya pulang ke rumah. 下午3点以后我回家了. Setelah pukul 3 sore, saya pulang ke rumah. Contoh kedua, 你到家以后给我打电话. Setelah kamu sampai di rumah, telepon saya. Gitu. Jadi, 以后 itu diletakinya di belakangnya kata waktu, di belakangnya kata kerja. Oke, 明白了吗？明白了吗？ Paham nggak? 有问题吗？明白ya? Pokoknya 以后 itu diletakinya di belakang. Tinggal kalian aja nanti bikin kalimatnya seperti apa, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke 的时候. Kalau 以后 tadi, oke. Kalau tadi 以后 itu artinya setelah. Nah, sekarang kita 的时候. 的时候 itu artinya ketika atau saat. 的时候 artinya ketika atau saat. 的时候 ketika atau saat. Nah, untuk 的时候 ini mirip dengan 以后 tadi. Mirip dengan 以后 tadi, yaitu kebalikannya dari bahasa Indonesianya. Kebalikannya dari bahasa Indonesianya. Nah, ketika hari Minggu kami bersama pergi ke gereja. 星期日的时候我们一起去教堂. 教堂 itu gereja. 星期日的时候我们一起去教堂. Ketika hari Minggu atau saat hari Minggu kami bersama-sama pergi ke gereja. Jadi bahasa Indonesianya kan ketika atau saat itu terletak di depan, tapi kalau nanti jadi bahasa Mandarin ketika atau saatnya di belakang, sesuai dengan yang 以后 tadi. 以后 itu setelah, kalau 的时候 itu ketika atau saat. Oke, lanjutnya ini ada 吃饭的时候 ketika makan, 不要忘记洗手, jangan lupa mencuci tangan. 不要忘记洗手, jangan lupa mencuci tangan. Jadi untuk yang ini 的时候nya juga diletakkan di belakang ya. Ketika makan, makan dulu baru ketika. 不要忘记洗手 gitu ya. Oke, untuk 的时候明白了吗？明白了，老师。Oke, 可以ya. Oke, saya lanjutkan ya. Atau masih ada yang menulis, Bang Misha? Masih ditulis ya? Oke. 可以ya. Saya akan lanjutkan ke Lianxi. Kita sudah selesai grammarnya tadi sudah selesai. Sekarang Zuo Lianxi untuk mengerjakan. Silahkan Fan Yi Zheng Han Yi diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Zhong Ti Yi Tao Ti Ji dari nomor 1 sampai nomor 7. Ditulis di bukunya kalian masing-masing ya, biar nanti pas saya tanya, isu kalian jawabnya kayak tadi, langsung dijawab gitu aja. Oke? Ntar kalau ada yang bener-bener nggak tahu Mandarinnya apa, bisa tanya ke saya. 10 分钟 ya, 10 menit ya.
Lausher mau tanya, untuk nomor 5, adiknya laki-laki atau perempuan? Boleh laki-laki, boleh perempuan, bebas. Oke, Lausher. Bekerja.好了吗？还没啊？Belum? Oke, silakan diselesaikan dulu. Jangan lupa sampai itu tao ya. Kalau 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 udah lupa sampai itu Mandarinnya tao. Tao itu sampai. Terus apa lagi? Rumah itu cia. Rumah itu cia. Jadi sampai itu tao, rumah itu cia. Kan pentung ya. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Jadi silakan dikoreksi kembali.
Itu halamah sudah selesaikah semuanya? Udah? Udah ya? Oke, hala. Oke. Nomor 1. Siapa yang mau jawab nomor 1? Setiap hari Senin sampai hari Jumat saya pergi bekerja. Rini lah Ustaz. Yuk, Rini. 每星期一到星期五我去上班。 Oke, gampang. 每星期一到星期五我去上班 benar ini. 很棒，谢谢。Oke, Bu Kecil. 谢谢老师。然后第二 yuk. Siapa yang mau jawab 第二? Freddy 老师。 Yuk, Freddy. 每天7点爸爸下班。 Iya, 每天9天爸爸下班. Oke, 很棒. Jadi jamnya dulu baru apa namanya kata kerjanya. 很棒，谢谢 Freddy. 然后第三，谁哦？ Melissa 老师。 Yuk, Melissa. 每月我去店买衣服。每月我去上店我去店 boleh店 juga benar kok. 店 juga benar. 我去店买衣服. Oke, 可以 Melissa 很棒，谢谢。谢谢老师。然后第四 define 呀，也 define。下午2点以后我下班。 Oke, 下午2点以后我下班，很棒 define. Benar, 谢谢。Lanjutnya 第四 Oke, 第五Rini ya, Rini yuk, Ibu yuk coba. Setelah makan, adik pergi ke perpustakaan. 第五，吃饭以后，妹妹去图书馆。 Oke, 很棒。吃饭以后，妹妹去图书馆。谢谢 Rini. 然后 Oke, lanjutnya 第六 Freddy, yuk coba 第六 Freddy. Freddy cuci mah. Oke, kita coba Melissa dulu deh ya. Melissa dulu coba. 第六 Melissa. Setelah sampai rumah, kakak laki-laki tidur. 到了家以后，哥哥睡觉。 Ya, 到了家以后，哥哥睡觉。谢谢。然后 define, Tici ketika pulang kerja, kita pulang ke rumah bersama. 下班的时候，我们一起回家。 Iya, 很棒。下班的时候，我们一起回家。下班的时候，我们一起回家。一起itu bersama. 回家 pulang ke rumah gitu ya. Ti atau tici. Oke, saya mau tanya dulu, ada yang salah nomor 1 sampai nomor 7? Kira-kira jawabannya apa benar semua? Nggak ada yang salah ya? Bang. Oke, kita lanjut. Berarti paham penggunaan setelah dan itu ya. Lause. Coba lah. Gimana? Tadi nomor 2 kalau Weja boleh nggak? Siapa? Nomor 2? Diganti? Weja boleh. Siap. Boleh. Boleh. Oke. Weja boleh. Oke, berarti benar semua ya. Bang. Oke. Ini sebenarnya kawannya, bentar, saya lihat dulu. Ini kawannya besok ada nggak ya? Oke, saya lupa. Besok ini kawan ada di bacaan yang itu nggak ya? Nanti coba saya lihat soal untuk besok, untuk tes besok ya. Kalau memang ini besok ada buat tes baca. Kalau tes baca tetap ada pinnya kok. Tes baca itu nggak menghilangkan pinnya. Jadi tetap ada pinnya. Kalau besok ini ada tes baca ini, saya akan nanti kirimkan filenya malam ini juga biar buat kalian latihan. Saya lupa soalnya, nanti coba saya lihat soalnya dulu ya. Oke. Sekarang kan celoshe tuh kita baca bareng-bareng ya. Ini contohnya dari cerita kawan keseharianku. Oke, tapi anaknya di dalam cerita ini bukan bekerja tapi sekolah ya. 我的一天我每天早上6点半起床。我每天早上6点
半起床。几点吃早饭？几点吃早饭？差10分8点去教室。差10分8点去教室。8点上课。8点上课。上午我们有4节课。上午我们有4节课。12点下课。12点下课。中午我去食堂吃午饭。中午我去食堂吃午饭。午饭以后。我常常去朋友那儿聊天。我常常去朋友那儿聊天。下午没有课的时候。下午没有课的时候。我去图书馆看书。我去图书馆看书。或者跟中国朋友一起练习口语。或者跟中国朋友一起练习口语。有时候在宿舍看电影逛盘。有时候在宿舍看电影逛盘。Oke, kita lanjut yang berikutnya. 4点我去操场锻炼身体。4点我去操场锻炼身体。5点回宿舍洗澡。5点回宿舍洗澡。洗衣服。6点半或者7点吃晚饭。6点半或者7点吃晚饭。晚上我做练习。晚上我做练习。写汉字。写汉字。预习课文和生词。预习课文和生词。然后看看电视。然后看看电视。听听音乐。听听音乐。11点睡觉。11点睡觉。Oke. Di sini saya mau tanya dulu. Ada yang tahu 洗澡是什么意思？洗澡什么意思？ Mandi. Mandi, ya. 洗澡 mandi. Terus kalau 或者 artinya apa? 或者 masih ingat nggak? Dulu pernah bikin nih kalimat ini nih. 或者 artinya apa? 或者 sama 还是 sama. Masih ingat nggak? 或者 artinya apa? Atau. Iya, atau. 或者 atau. Oke, terus masih ingat 然后 artinya apa? 然后 kemudian atau lalu gitu ya. Nah, di sini nanti kalian kalau mau buat what event tentang keseharian, itu kalian bisa sebutkan jamnya, jam berapa, terus ngapain kayak gitu-gitu. Bisa juga ini buat inspirasi kayak lihat jam 6:30 atau jam 7 aku biasanya makan malam kayak gitu. Ini jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Ini nggak perlu kita latihan baca. Nah,
lianxi. Ini lianxi untuk shuo yi shuo untuk baca, untuk bukan shuo yi shuo itu bukan baca ding, untuk percakapan, untuk conversation-nya. Jadi di sini itu ada jawaban, ada yang bisa baca, yang B kira-kira jawabannya apa ini yang B? 我明天早上6点 bangun tidur. Bangun tidur. 起床, iya. Artinya apa? 我明天早上6点起床, sama Isa? Saya besok pagi jam 6. Bangun tidur, gitu ya. Saya besok pagi jam 6 bangun tidur. Nah, kira-kira kalau jawabannya 我明天早上6点起床, pertanyaannya gimana? Jam berapa besok saya bangun? Kamu bangun, 你明天什么时候起床？ Iya, kita bisa 你明天什么时候起床? Jadi jawabannya ini kalian ganti pertanyaan. Selain 什么时候kita bisa apa? Kalau jam berapa Mandarinnya apa? Jam berapa? Masih ingat nggak? Jam berapa? 几点? Iya, jadi kita bisa gimana pertanyaannya? 你明天几点起床? Kayak gitu ya. 你明天几点起床? Oke, coba kita ke pertanyaan kedua. Nah, ini jawabannya apa? Bacanya gimana ini? Jam berapa itu? 7点半 Iya, 吃早饭 itu sarapan ya. Jadi jam 7:30 makan pagi atau sarapan. 7点半吃早饭. Kira-kira pertanyaannya gimana? Kalau menggunakan 7点. 你几点吃早饭? Iya, 你几点吃早饭? Kayak gitu ya. Kalau mau tanya 你几点吃早饭? 你几点 atau 你明天几点起床? Kayak gitu. Coba yang ketiga. Ini bacanya gimana yang ketiga? 我们每天9点上课. Artinya apa? Kami tiap hari jam 9 mulai pelajaran. Iya, jam 9. Iya, jam 9 mulai pelajaran atau mulai pelajaran jam 9. Jadi kalau mau dibuat pertanyaan gimana? Pakai 7点. 你们每天几点上课? Oke, 很棒，很divine. 你们每天几点上课 gitu ya. Jadi kalau jawabannya woman pertanyaannya jadi niman. Kalau jawabannya wo pertanyaannya jadi ni. Kayak gitu ya. Coba yang berikutnya. Ini jawabannya apa ini? Bacanya gimana? 明天下午4点下课. 下课 artinya apa? 明天下午下课. Besok artinya apa? Jam 4 sore selesai kelas gitu ya. Coba saya mau tanya, saya mau dengar suaranya Rini. Pertanyaannya gimana? Kalau jawabannya 明天下午4点下课, pertanyaannya gimana Rini? 明天 pakai 7点. 明天7点什么下午下课. Jadi syahunya nggak usah dihitung. 明天下午明天7下课. Ya, 明天几点下课 kayak gitu ya. Rini juga boleh. Iya, Rini juga boleh yang tadi kayak ini. 明天下午几点下课 kayak gitu juga boleh. Jadi kayak besok 几点下课, besok sore jam berapa kamu selesai kelas kayak gitu. Udah paham ya Rini ya, berarti bikin kalimat tanyanya tinggal jamnya diganti 几点 kayak gitu aja. Gitu ya. 几点 ya. Oke. Iya langsung. Oke, Hentang. Lanjutnya, yang soal yang berikutnya. Ini jawabannya apa? Ada yang bisa baca? Yang ini apa jawab bacanya? 我下午4点半锻炼
锻炼身体。呀，锻炼身体。我下午4点半锻炼身体是什么意思？Saya sore jam 4 olahraga. Iya, saya sore hari jam 4.30 setengah 5 olahraga gitu ya. Jadi pertanyaannya gimana? Ni Ci. Ni 下午几点锻炼身体？ Iya, ni 下午7点锻炼身体. Kalau yang ini yang terakhir, 怎么读？我晚上看电视。Oke, Bang. 我晚上看电视 artinya apa? Saya malam hari nonton TV. Oke. Pertanyaannya berarti gimana? Ini bukan citian ya. Ini bukan citian. Jadi pakainya apa? Kapan? 不是做什么. boleh kayak gitu. 你什么时候看电视? Iya. Tapi pertanyaannya Melisa tadi kasih itu juga boleh. 你晚上做什么? Kayak gitu juga boleh. Jadi ada 2 pertanyaan bisa. 你什么时候看电视 atau 你晚上做什么? Gitu ya. Oke, sekarang saya coba akan tanya satu-satu, kalian jawab ya. Saya akan tanya satu-satu, kalian coba jawab. Jadi nggak perlu lihat sini, tapi saya beberapa ada yang tanya sini. Pertanyaan pertama saya akan tanya ke Freddy. Freddy, 你每天几点起床? Jawabnya gimana? 我每天9点起床. Oke, 我每天9点起床. Oke,很棒Freddy. 谢谢. Paham ya berarti ya? Oke, kita tanya ke Melisa. Melisa, 你几点锻炼身体？我下午3点锻炼身体。Oke, 我下午3点锻炼身体。谢谢 Melisa. Coba saya mau tanya ke Rini. Rini, 你几点早上？你几点早上？maaf salah. 你几点早饭？早上早饭，对不起，你几点早饭？不客气。我几点？我 berapa jam berapa? 几点这个我9点吃早饭。我9点吃早饭. Sekali lagi hari ini, maaf tadi saya pertanyaannya salah. Coba sekali lagi. 你几点睡觉？我4点睡觉。我4点睡觉. Dikasih 晚上ya, karena 睡觉nya kan ke malam. Jadi 我晚上10点睡觉 gitu ya. Ya. Oke, 老师， 我晚上10点睡觉。 Oke, kan Bang Rini. Rini udah lancar jawabnya. Pokoknya Divine. 你每天几点下课？我每天1点下课。1点下课. 1点nya pagi hari kah atau siang hari? 我每天中午1点下课. Iya, 中午1点下课kayak gitu ya. Oke, kenapa saya kalau semisal kalian harus ada wansang atau cunggu? Karena di dalam bahasa Mandarin nggak ada jam 13, 14 itu nggak ada. Jadi makanya kita harus menyebutkan kalau siang ya di depannya kasih siang terus baru jam gitu ya. Oke. Ini adalah saya baru cek tadi. Jadi 我的一天 itu masuk ke penilaian untuk besok. Jadi masuk ke penilaian untuk ujiannya.
untuk ujian tes ketiga, yaitu menulis karangan tentang 我的一天, 写一些 tentang 我的一天. Bebas, saya nggak ada kayak minimal atau maksimalnya kalian membuat kalimat tentang 我的一天, bebas. Yang penting tentang keseharian kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke, 写汉字 ditulis pakai 汉字. Oke, 不是拼音，写汉字. Oke, 明白了吗？明白了吗？明白，老师。明白ya. 明白了。Oke, Hanpa. Cukup itu aja untuk hari ini. So-isonya kita tadi sudah tuehwa, sudah langsung bertanya. Besok setelah kita tes yang ketiga, setelah tes yang ketiga kita akan banyak so-iso seperti tadi. Tapi nanti topiknya lebih luas. Lalu habis ini saya akan cek dulu soalnya. Setahu saya itu besok ada so-iso, jadi ada tanya jawab di bagian akhir kayak tadi untuk tesnya. Karena kita udah mulai kalau kemarin-kemarin kita ting kayak gitu. Nah, ini untuk speakingnya. Jadi nanti coba saya lihat kalau memang ada nanti saya akan kabarin di grup gitu ya. Biar sekalian bisa dan nanti paling seputar yang kayak tadi kok jam berapa seperti itu. Oke, nah sekarang kalian silakan bisa bikin 我的一天-nya, tulis Hanze. Nanti kalau sudah selesai, kalau selesainya malam ini bisa langsung submit di Google Classroom. Kalau masih belum selesai malam ini, it's okay, bisa besoknya. Oke, 明白了吗？